Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Masih di dalam menara bintang, Luo Feng memandang Morosa dengan heran. Dengan kekuatan sepertiga makhluk kehidupan dunia, dia hanya membutuhkan sedikit kekuatan mental untuk mengaktifkan jurus pedang bayangan darah. Dari segi kekuatan saja, dia setara dengan 50% hingga 60% dari kekuatan kaisar. Seperti yang diharapkan dari binatang sektor dunia, dia begitu kuat setelah mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Selesai berbicara, Luo Feng menghunuskan pedangnya lagi. Suara mendesing. Cahaya pedang berubah menjadi tanda langit dan bumi. Dalam sekejap, sebuah tanda muncul di langit dan bumi. Dan tanda ini juga menembus tubuh Morosa. Tubuh Morosa terbelah menjadi dua. Meskipun sedang dalam proses penyembuhan, namun itu terhalang oleh tanda langit dan bumi. Langkah ini lebih lemah dari langkah sebelumnya, tetapi tampaknya menghentikan segalanya. Morosa terkejut dan berkata, "Tuan, apa nama jurusmu ini?" "Saya mempelajari warisan khusus yang berisi metode rahasia yang sangat kuat dari tingkat kedua Raja Dewa yang disebut kembali ke satu. Metode rahasia kembali ke satu ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan," kata Luo Feng. Dia tidak menyembunyikannya dari Morosa. Morosa memuji, "Metode rahasia Tuan sangat kuat. Seharusnya 30% hingga 40% dari kekuatan metode rahasiaku." Mendengar itu, wajah Luo Feng menjadi gelap. "Ini, terima gerakan ketigaku." Wajah Luo Feng menjadi gelap, dan seluruh tubuh dan pedang bayangan darah di tangannya tampak menjadi satu. Ledakan, cahaya pelangi menyala. Cahaya pelangi ini telah memasuki tubuh Morosa. Setelah memasuki tubuh Morosa, cahaya pelangi ini tiba-tiba meledak. Kekuatan yang tak tertanding itu melonjak, mengalir deras ke segala arah, tanpa ampun, menghancurkan tubuh Morosa. "Tuan, apakah Anda sedang bermain dengan penghancuran diri?" Morosa merasakan kekuatan yang dahsyat dan mengerikan di tubuhnya, tetapi ada sedikit rasa percaya diri di matanya. Tubuhnya mengembang dengan cepat akibat hantaman ledakan itu, namun tubuhnya mampu bertahan terhadap ledakan yang mengerikan ini. Cahaya pelangi menyala di tubuh Morosa, dan dia telah melarikan diri ke dunia luar. Itu adalah Luo Feng yang memegang pedang bayangan darah. "Ini bukan penghancuran diri. Klanku hanya membakar 1/10-nya," kata Luo Feng sambil memegang pedang bayangan darah. "Hanya 1/10-nya sudah melukaiku. Jika semuanya meledak, saya akan kehilangan 30% hingga 40% kekuatanku." Morosa menatap Luo Feng dan mendesah, "Tuan, sebagai Raja Dewa tingkat pertama, Anda memang terlalu kuat." Luo Feng terdiam. Itu sudah merupakan langkah yang paling kuat. Morosa sekarang sudah jauh lebih kuat dari dirinya. "Aku tidak pandai membunuh musuh. Ayo, sekarang giliranmu. Ayo, kalau kau mampu, hancurkan cloning makhluk duniaku ini," kata Luo Feng sambil menatap Morosa. "Oke." Morosa yang asli menatap Luo Feng, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar. Ledakan. Dalam sekejap, tingkat menara bintang ini terjun ke hamparan putih yang luas. Seluruh ruang tampak bersih, dan Luo Feng secara alami terkikis oleh cahaya. Sungguh kemampuan erosi yang kuat. Luo Feng berdiri di sana dengan luka-luka di tubuhnya yang besar, tetapi terus pulih. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Kulitnya sudah terluka. "Berdasarkan wilayahnya saja, aku tidak dapat menemukannya lagi," Luo Feng mendesah dalam hati. Sebagai penguasa menara bintang, dia dapat mengendalikan segalanya di dalam menara bintang kapan saja. Dan dia juga adalah Tuan Morosa.
Jadi dia tahu betul keadaan Morosa saat ini. Morosa pada saat ini tubuhnya telah menyatu dengan langit dan bumi, dan tingkat menara bintang ini telah menjadi Morosa. Tuan, berhati-hatilah! Kekuatan yang mengerikan menyerang, seolah-olah seluruh ruang menjadi rata, dan tubuh Luo Feng juga ikut rata. Tetapi meskipun rata menjadi sungai perak, bentuk kehidupan dunia Luo Feng masih utuh. Menghancurkan! Ada pula serangan tak kasat mata yang tiba-tiba menyerang setiap struktur kehidupan dari wujud kehidupan Luo Feng. Hanya saja, serangan tak kasat mata ini relatif lemah, dan setiap struktur kehidupan Luo Feng merupakan dunia kecil tersendiri dan dapat menahannya. Morosa menggunakan 30 trik secara berturut-turut, tetapi klan Luo Feng adalah sepertiga cadangan energi kehidupan dunia. Bahkan jika Kaisar mengambil tindakan secara pribadi, dibutuhkan beberapa trik untuk menghancurkannya sepenuhnya. Bentuk kehidupan dunia Tuan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Kecepatan konsumsi energiku tidak dapat mengejar kecepatan pemulihan Tuan. Morosa berhenti. Kamu sangat kuat. Semua perak yang luas mengembun menjadi Luo Feng dalam pakaian perak. Kekuatanmu saat ini sudah berada di level puncak, di antara level kedua Raja Dewa. Cukup untuk bersaing dengan Kaisar Guizhou dan Raja Dewa Wuxin, kata Luo Feng. Puncak tingkat kedua Raja Dewa, pikir Luo Feng. Faktanya, dalam hal gerakan misterius, kamu masih jauh lebih buruk daripada Kaisar Guizhou dan Raja Dewa Wuxin. Tapi kamu lebih komprehensif. Kekuatan bentuk kehidupan yang sempurna juga cukup tinggi, kata Luo Feng. Masih terlalu lemah. Morosa menggelengkan kepalanya. Kudengar bahkan puncak tingkat kedua Raja Dewa tidak dapat melawan Kaisar dan Raja, dan hanya dapat bereinkarnasi. Kaisar dan Raja adalah makhluk hidup yang paling unggul. Sebagai Kaisar dan Raja dari dua negara kuno, mereka dilengkapi dengan harta karun dan senjata rahasia yang kuat. Mereka dapat menyaingi binatang buah sektor tingkat atas, kata Luo Feng. Bahkan untuk bentuk kehidupan duniaku, kerusakan yang telah kau lakukan padaku tidak dapat mengimbangi pemulihanku. Namun, menghadapi Kaisar dan Raja, gunakan lebih banyak trik, dan kau seharusnya dapat memusnahkan tubuhku sepenuhnya, kata Luo Feng. Tidak perlu banyak trik, Morosa menatap Luo Feng. Jika mereka bisa menandingi binatang buah sektor puncak, mereka seharusnya bisa menghancurkan kurungan itu, mengeluarkanmu langsung dari dunia asal, dan melemparkanmu keluar dari kandang. Selama kau tidak memiliki kemampuan untuk kembali, aku khawatir hanya butuh beberapa saat bagi makhluk hidup di dunia ini untuk dimusnahkan di ruang asal. Mendengar itu, Luo Feng tertegun. Sekarang, apakah kamu sudah tahu kemampuan binatang buah sektor puncak? Tanya Luo Feng. Ya, Morosa mengangguk. Kemampuan binatang buah sektor puncak jauh lebih kuat daripada kemampuanku saat ini, dan banyak gerakannya yang jauh lebih mengerikan. Saya kira bahkan para kaisar dan raja dari dua negara kuno tidak dapat menandingi binatang buah sektor dengan harta dan senjata rahasia mereka. Tidak bisa menandinginya, Luo Feng bingung. Hanya saja kekuatannya sebanding. Binatang buah sektor itu sepertiku. Ia dapat memiliki banyak klon. Bahkan jika ada 3 atau 5 yang memiliki level yang sama, ia tidak dapat menghentikannya untuk menghancurkan dunia, kata Morosa. Luo Feng berpikir, binatang buah sektor, bentuk kehidupan yang sempurna, menguasai asal-usul kehancuran total, dan begitu banyak klon, sulit untuk memikirkannya. Seharusnya itu adalah leluhur kedua negara dan leluhur wilayah timur, serta Kaisar Qin yang melampaui Raja Dewa, Morosa berpikir. Yang ditakuti oleh binatang buah sektor puncak seharusnya adalah mereka. Tetapi para leluhur itu tidak akan bertindak dengan mudah. Tuan, Anda mengatakan bahwa kekuatan gerakan mereka terbatas pada alam tertinggi Raja Dewa, tetapi alam mereka sangat tinggi. Selama semua klan binatang buah sektor tidak dapat dihancurkan dalam sekejap dengan serangan balik binatang buah sektor, kedua negara kuno itu juga akan mengalami kerusakan serius, kata Morosa.
Morosa sekarang samar-samar melihat arah dari banyak gerakan tingkat puncak, dan dia tahu betul betapa mengerikannya dia di masa depan. Jika binatang buas sektor alam puncak tidak memiliki kemampuan untuk melawan, mereka pasti sudah dihancurkan dan dipenjara sejak lama. Luo Feng setuju. Morosa, berapa banyak materi biologis garis keturunan Hunyuan yang sama yang perlu kau makan untuk mencapai alam tertinggi? Tanya Luo Feng. Aku bahkan belum mencapai batas alam Raja Dewa tingkat kedua. Untuk mencapai alam tertinggi, saya perkirakan saya akan membutuhkan 20 hingga 30 porsi makanan yang sama, kata Morosa. 20-30 porsi? Luo Feng merasa cukup tertekan setelah mendengar ini. Jika dia perlahan-lahan menyerap kekuatan langit dan bumi, dia juga dapat mencapai alam tertinggi. Hanya saja butuh waktu yang sangat lama. Morosa menatap tuannya. Makanan yang kualitasnya jelek tidak apa-apa, tapi jumlahnya harus lebih banyak, kata Morosa. Tidak usah terburu-buru, Luo Feng melambaikan tangannya. Tuan, aku punya kabar baik, kata Morosa sambil menatap tuannya. Kabar baik apa? Luo Feng menatapnya dengan bingung. Setelah aku mencapai tingkat kedua Raja Dewa, aku mampu sepenuhnya memobilisasi Dao Agung penghancuran di tubuhku. Morosa tersenyum tipis, dan tiba-tiba Dao Agung penghancuran yang luas dan tak berujung muncul di tingkat menara bintang ini. Luo Feng melihatnya dengan heran. Dao Agung penghancuran yang lengkap. Kedua negara kuno memiliki cara yang memperbolehkan para pejabat tamu untuk menyaksikan Dao Agung penghancuran secara lengkap, dan dibutuhkan 800.000 poin dalam 1 abad. Semakin lama mengamati Dao lengkap itu semakin baik. Morosa dapat memobilisasi seluruh Dao di tubuhnya. Bukankah itu berarti aku dapat mengamatinya selamanya? Luo Feng sangat bersemangat. Luo Feng mendongak. Dao lengkap yang diperlihatkan Morosa. Luo Feng melihat makhluk agung dengan 6 tanduk pada pandangan pertama. Makhluk besar ini duduk bersila, dan 6 tanduknya secara implisit mewakili 6 arah jalan menuju kehancuran. Dalam trans yang lain, seluruh Dao asal kehancuran berubah menjadi monster merah gelap yang menakutkan, dan mulutnya yang berdarah seolah menelan segalanya. Berbagai penampakan berbeda muncul dalam pengamatan Luo Feng. Dia mengerti bahwa setiap penampakan dapat mengarah ke suatu jalan jika dia mengikutinya, dan banyak jalan pada akhirnya akan mengarah pada tujuan yang sama, jalan menuju kehancuran total. Tuan, tubuh asliku ada di sini untuk menjaga Dao asal kehancuran, dan aku akan mengirim klon terlebih dahulu. Morosa tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Pergilah, Luo Feng melambaikan tangannya. Segera, dengan seizin Luo Feng, klon Morosa yang sederhana dan jujur diam-diam meninggalkan menara bintang dan pergi menikmati hidup dengan bahagia. Scene berganti. Di pintu masuk tanah harta karun Sungai Tiana, Anda dapat melihat sungai ilusi, tetapi jika Anda benar-benar terbang ke dalamnya, Anda akan menemukan bahwa sungai ini tidak ada habisnya. Kedalaman Tiani juga tidak ada habisnya. Saat ini, ada sebuah perahu terbang di kedalaman sungai Tiana. Di dalam perahu terbang itu, ada sosok berbulu yang duduk bersila. Dia secara alami menyerap air sungai Tiana dan menyatukannya ke dalam tubuhnya, menyehatkan darah Hunyuan di tubuhnya. Tian Kun dan yang lainnya benar-benar tidak mau menyerah mengepungku. Tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk masuk ke bagian terdalam sungai Tiana. Pemimpin kerajaan Yusui itu cukup meremehkan. Ada 6 makhluk piranha di pihak kerajaan Tian Kun. Mereka menjelajahi harta karun sungai Tiana dan berlatih di sungai Tiana. Pada saat yang sama, mereka juga memblokir area-area penting. Pemimpin kerajaan Yusui juga sangat sabar. Jangankan lebih dari 100 abad, itu sudah lebih dari 1000 tahun. Pelan-pelan saja, kalau kekuatanku bertambah dan aku memahami metode rahasia alam pamungkas dari garis keturunan Hunyuan, aku pasti bisa menghadapi ke-6 dari mereka. Pemimpin Yusui berharap untuk melangkah lebih jauh, namun mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut selama ratusan juta tahun. Ingin menerobos, betapa sulitnya itu. Saudara Yusui, Tuan Landuo dari kerajaan Guntur kuno telah memasuki Tiana.
Larilah! Tiba-tiba berita datang. Ketika pemimpin kerajaan Yusui menerima berita itu, hatinya bergetar. Aduh! Penguasa Yusui segera menyimpan pesawatnya dan tanpa ragu-ragu menyelam ke dalam kedalaman Sungai Tiane. Gemuruh, Sungai Tiane makin dalam dan dalam, dikelilingi oleh bahaya dan teror tersembunyi. Namun saat ini, Tuan Yusui tidak takut mati dan masuk jauh ke dalam sungai. Tiba-tiba terlihat sebuah pegunungan bawah laut dan penguasa Yusui segera ingin mendekat. Tetapi saat dia mendekat, gelombang tak terlihat mengikis tubuhnya, menyebabkan tubuhnya cepat hancur. Penguasa Yusui membuang perahu terbang harta karun rahasia tingkat Raja Dewa di tangannya. Perahu terbang harta karun rahasia ini berisi semua keuntungan yang diperolehnya selama bertahun-tahun di Sungai Tiane. Kapal terbang harta karun rahasia itu bertahan terhadap fluktuasi agung, jelas jauh lebih kuat daripada tubuh penguasa Yusui, dan akhirnya mendarat di pegunungan. Suara mendesing. Pemimpin kerajaan Yusui segera berbalik dan melarikan diri ke tempat lain. Dia melarikan diri dengan panik, tetapi setelah hanya terbang selama lebih dari 10 napas, dia merasakan bahwa suatu kekuatan mengerikan telah menguncinya dari kejauhan. Tuan Landuo! Penguasa Yusui mendongak. Kekuatan mengerikan ini mengunci dirinya. Dia juga melihat sumber kekuatan itu. Sosok tinggi besar mengenakan jubah biru laut. Ia memiliki sisik biru dan putih di sekujur tubuhnya dan 3 ekor bersisik. Ia memiliki penampilan suci dan mata dingin. Ia menatap penguasa Yusui dari kejauhan. Melalui sebab dan akibat, dia dapat dengan mudah menargetkan pemimpin kerajaan Yusui. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, mereka berdua berada dalam lingkup Tiane. Ketika Tuan Landuo melihatnya, dia merasakan kekuatan tak terbatas turun padanya. Wow! Tubuh penguasa kerajaan Yusui kuat dan penuh vitalitas, dan dia selalu menyerap air Sungai Tiane untuk mempertahankan dirinya. Namun, di bawah kekuatan yang tak terbatas, sebagian besar telah dimusnahkan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Tubuh penguasa kerajaan Yusui telah dimusnahkan sepenuhnya. Apakah semua harta karun itu telah disembunyikan? Tuan Landuo meliriknya, lalu melanjutkan memburu target lainnya. Tiane mungkin tampak luas, tetapi sebenarnya area yang relatif aman hanya sebesar itu. Tuan Landuo berpatroli di sana dengan sangat akrab, bermaksud untuk memeriksa sebagian besar area aman di Tiane. Raja, setelah bertemu Raja Landuo. Di Tiane, semua Raja Dewa kuno sangat hormat begitu mereka merasakan kekuatan raja ini. Baik Raja-Raja Dewa keluarga kerajaan dari 2 kerajaan kuno tidak terlibat, dan Raja Dewa Keke dari kerajaan kuno Guntur juga dibebaskan. Bagaimana dengan yang lainnya? Semua Raja Dewa lainnya, selama Tuan Landuo ini menemukannya, mereka akan dibunuh. Itu Raja Landuo dari kerajaan kuno Guntur. Setelah menerima berita tersebut, Dewa Tiankun dan para pengikutnya menjadi sangat ketakutan hingga mereka bersembunyi di kedalaman Sungai Tiane. Penguasa kerajaan Tiankun adalah tamu dari kerajaan kuno Yanfeng. Penguasa Landuo juga tidak akan melepaskannya. Hanya sesaat, Tuan Landuo memeriksa area di mana Tuan Tiankun berada di dekatnya, dan alam tak kasat mata telah mengunci tubuh Tiankun. Sudah berakhir. Penguasa Tiankun tahu semuanya telah berakhir saat dia dikurung oleh kekuatan mengerikan itu. Dia bahkan tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Tubuh Dewa Tiankun juga dimusnahkan. Para Raja Dewa kuno di Tiane, terutama Raja Dewa yang bebas dan Raja Dewa tamu dari kerajaan kuno Yanfeng, di bawah pengawasan Tuan Landuo, lebih dari 90% tubuh asli mereka musnah. Hanya segelintir dari mereka yang memiliki kemampuan melarikan diri yang hebat atau mengandalkan lingkungan Tiane untuk melarikan diri. Kali ini Tuan Landuo sedang berpatroli di Sungai Tiane dan penguasa Yusui dan Tiankun tewas. 4 dari 5 rekan Tuan Tiankun juga tewas dan hanya 1 yang lolos secara kebetulan. Scene berganti di kota Huyang. Apa? Wofeng juga mendapat berita itu. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya tidak beruntung karena bertemu dengan Tuan Landuo dari kerajaan kuno Guntur. Penguasa kerajaan Yusui mengirim pesan. Wofeng belum pernah ke Tiane. Saya mendengar bahwa lingkungan Tiane sangat membantu atribut air.
tetapi tidak termasuk kekuatan Dao lainnya. Dua kerajaan kuno, Kaisar Xuan dan Raja Lan Duo, memiliki garis keturunan Hunyuan atribut air, kata Luo Feng. Ya, hanya mereka berdua. Mereka sudah jarang datang ke Tianhe. Pemimpin Yusui menghela nafas. Tetapi begitu mereka datang, mereka akan memeriksa dan membunuh mereka semua, kecuali keluarga kerajaan dari dua negara kuno dan para tamu dari negara ini. Luo Feng mengangguk. Masih tidak mudah untuk bersembunyi di lingkungan Tianhe. Berkah dan kemalangan tergantung satu sama lain. Penguasa kerajaan Yusui mengirim pesan. Tianhe adalah tanah harta karun bagi kita, dan biasanya tidak ada krisis besar. Krisis di Tianhe adalah praktisi lain. Jika Anda bertemu kaisar atau raja, itu hanya dapat dianggap sebagai nasib buruk. Apakah kau membutuhkan bantuanku? Tanya Luo Feng. Tidak perlu, penguasa Tianku juga telah dihabisi kali ini. Dia tidak punya nyali untuk membuat masalah lagi. Aku tidak merasakan bahwa 5 dari 6 musuhku telah dihabisi kali ini. Tubuh aslinya telah hilang, kata penguasa Yusui sambil tersenyum. Semua orang menderita kerugian besar dan pemimpin kerajaan Yusui berada dalam keseimbangan. Luo Feng mendesah diam-diam. Hanya satu raja yang pergi berpatroli dan itu sudah menyapu bersih semua yang dilewatinya. Kerajaan kuno Yanfeng memiliki 13 kaisar dan kerajaan kuno Guntur memiliki 9 raja. Di pihak praktisi yang bebas, mereka yang berada di alam tertinggi termasuk penguasa 10.000 alam dan binatang alam, hanya ada 5 orang yang dapat melampaui level kaisar, termasuk Ratu Kota Angin dan penguasa Sungai Ibu. Dan lebih dari separuh makhluk ini berhubungan baik dengan kedua negara kuno. Tidak heran para praktisi yang bebas bersembunyi secara rahasia, dan sebagian besar dari mereka bahkan bergabung dengan pasukan yang didirikan oleh 3 ras alien utama. Luo Feng diam-diam mendesah. Dengan bimbingan ketiga ras alien tersebut, para praktisi yang bebas dapat bersaing memperebutkan sumber daya dengan kedua negara kuno tersebut. Di tanah harta karun ruang tak terbatas, di sebuah danau yang luas, ada sebuah pulau kecil, dan klan Luo Feng sedang berlatih di sini. Sejak Merosa mencapai tingkat kedua Raja Dewa, dia mampu menunjukkan jalan asal kehancuran yang lengkap. Sekarang, Luo Feng sedang praktik jalan asal penghancuran, yang juga telah mengantar para periode yang meledak-ledak. Banyak akumulasi di masa lalu sedang mengalami transformasi. Wow! Sebuah lubang campuran gelap muncul di telapak tangan Luo Feng. Lubang campuran gelap ini penuh dengan kehidupan dan ketangguhan, dan kepadatannya sangat tinggi. Pada saat ini, kekuatan di dalam lubang campuran sedang berputar, dan cahaya pedang gelap pekat yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya, terus-menerus menyatu dan bergabung. 5 meridian bersatu, cahaya abadi dari lubang campuran. Luo Feng menyaksikan seberkas cahaya pedang besar muncul dari lubang gelap campuran. Kekuatan sinar cahaya pedang ini sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada jurus terkuat yang digunakan Luo Feng sebelumnya. Cahaya abadi lubang campuran telah sepenuhnya disempurnakan. Luo Feng menatap cahaya pedang yang tumbuh di lubang campuran di telapak tangannya dan tidak dapat mempercayainya. Metode rahasia pertama dari tingkat kedua Raja Dewa yang kusadari sebenarnya adalah metode rahasia jalan agung hidup dan mati. Cahaya abadi lubang campuran diciptakan oleh Luo Feng sejak lama. Itu adalah sumber kehidupan dan spiritualitas kehidupan yang menggabungkan garis langit yang terbelah, garis langit yang gelap, dan garis langit campuran. Dari jalan kehancuran menjadi jalan kehidupan dan kematian. Total 5 cabang terintegrasi dengan akumulasi wilayah Luo Feng. Integrasi 5 cabang telah maju dan membaik. Baru saja, Luo Feng tanpa sadar mengintegrasikan kelima cabang ke dalam trik cahaya abadi lubang campuran ini. Hidup dan mati. Luo Feng duduk bersila di atas rumput dan bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi sekilas, inspirasi muncul dalam benaknya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari metode rahasia hidup dan mati di tingkat kedua Raja Dewa, yang membuat pemahaman Luo Feng tentang jalan hidup dan mati mengalami transformasi. Pada saat ini, cabang Dao kehidupan dan kematian secara bertahap terbentuk di hati Luo Feng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah,
Semoga paham.